Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Syafiq Maulana. Saya Dwi Puspitasari. Saya Safira Nurijati. Kami di sini akan mempresentasikan materi fungsi linier, fungsi permintaan dan fungsi penawaran dengan dosen pengampu Bu Desi Rahmatina, SPD MSc. Langsung aja masuk ke materi pertama, yaitu fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Fungsi linier adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Rumus umum fungsi linier adalah Y sama dengan Fx ditambah C. Kemudian rumus persamaan garis yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1, di mana M adalah gradien dan C adalah konstanta. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Dwi. Pak Dwi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pembahasan tentang fungsi permintaan. Apa itu fungsi permintaan? Fungsi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli dan mampu dibeli oleh konsumen dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Selanjutnya, hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Berikut kurva permintaannya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap jumlah permintaan suatu barang atau jasa. Yang pertama, harga produk itu tersendiri. Yang kedua, pendapat konsumen. Yang ketiga, harga produk lain yang saling berhubungan. Yang keempat, harga produk yang diharapkan masa depan. Yang kelima, selera konsumen. Selanjutnya, ada bentuk umum fungsi permintaan. Ada QD sama dengan A kurang BPD, atau PD kurang buka kurung QD kurang A per B, atau bisa juga min 1 per B kali QD kurang A. Dengan keterangannya, QD sebagai quantity, yang kedua PD sebagai price, A-nya konstanta, B-nya gradient. Selanjutnya, rumus fungsi permintaan. P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Kita masuk ke contoh soal. Di sebuah restoran cepat saji, harga sebuah hamburger adalah 20.000 dan kuantitas yang diminta adalah 100 buah. Ketika harga hamburger naik menjadi 25.000, kuantitas yang diminta turun menjadi 50 buah. Fungsi permintaannya adalah, diketahui P1 itu 20.000, P2 25.000, Q1-nya 100 dan Q2-nya 50. Kita masuk ke rumus yang ditanyakan, berapakah fungsi permintaan. Kita masuk ke rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Jadinya maka hasilnya Q sama dengan negatif 0,01 P ditambah 300. Itu aja pembahasan dari fungsi permintaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi penawaran yang akan dijelaskan oleh Safira Nurijati. Kepada Safira, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Penawaran dan produksi mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal-hal yang mendorong dan menghambat kegiatan produksi berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Hukum penawaran yaitu makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Lalu sebaliknya, makin rendah harga barang, makin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Berikut kurva penawaran.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap jumlah penawaran suatu barang atau jasa, yaitu yang pertama, harga produk tersebut, lalu yang kedua, harga produksi lain yang berhubungan dalam produksi, yang ketiga, harga dari faktor produksi yang digunakan, yang keempat, harapan terhadap harga produk yang akan datang, lalu yang kelima, tingkat teknologi yang tersedia. Bentuk umum fungsi penawaran. Untuk mencari fungsi barang yaitu QS sama dengan A ditambah B PS, atau untuk mencari fungsi harga PS sama dengan QS ditambah A per B, atau 1 per B QS ditambah A, dengan keterangan QS jumlah barang yang ditawarkan, PS sama dengan harga barang yang ditawarkan, lalu A itu konstanta, B gradien atau kemiringan dari PS. Untuk rumus fungsi penawaran itu sama dengan fungsi permintaan, P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1, dengan keterangan P1 itu harga awal, lalu P2 itu harga, Q1 itu kuantitas awal, Q2 itu kuantitas akhir. Dengan contoh soal, saat harga suatu barang 7.000, penawaran yang dilakukan sebesar 5.000 unit. Saat harga barang itu 14.000, dengan penawaran naik menjadi 6.000 unit. Tentukan fungsi penawaran. Dengan penyelesaian diketahui P1 itu 7.000, P2 itu 14.000, Q1 itu 5.000, Q2 6.000. Dengan ditanya berapakah fungsi penawarannya, P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Lalu P dikurang 7.000 per 14.000 dikurang 7.000 sama dengan Q dikurang 5.000 dikurang per 6.000 dikurang 5.000. P dikurang 7.000 per 7.000 sama dengan Q dikurang 5.000 per 1.000. Lalu dikali silang, P dikurang 7.000 dikali 1.000 sama dengan Q dikurang 5.000 dikali 7.000. Nah, 1.000 P dikurang 7.000 sama dengan 7.000 Q dikurang 35.000. 1.000 P sama dengan 7.000 Q dikurang 35.000 ditambah 7.000. 1.000 P sama dengan 7.000 Q dikurang 28.000. PS sama dengan 7Q dikurang 28.000. Lalu untuk cari QS sama dengan min 28.000 dikurang P per min 7. Dapatlah hasilnya QS sama dengan 4.000 dikurang P, atau QS sama dengan min 4 ditambah 4.000. Jadi fungsi penawarannya yaitu QS sama dengan min 4 ditambah 4.000. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kami buka 3 pertanyaan. Silakan komentar di GC. Terima kasih.